Lanjut. Oke. Itu ya KVB. Jadi topiknya seputar perilaku-perilaku di sekolah atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Kita switch dulu deh untuk siapa nanti yang mulai dulu untuk dapat huruf A. Oke. Kiris bisa nggak sih dipakai buat bayar administrasi di sekolah kita? Rata-rata mereka semua sih walletnya GoPay ya, bukan Kiris. S ya. Shopee bisa nggak? Kan tadi GoPay. Shopee bisa nggak? Shopee Pay kan wallet juga kan. Toh kita tahu fakta tahu fakta kalau Shopee wallet. Untung sih masih ada pelayanan untuk apa namanya yang cash gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot juga buat akun dan lain sebagainya. Pas bunganya ini bisa dibayar pakai Kiris gak sih? Kok habis apa po? Maksudnya apa? Aku agak lupa lagi. Iya. Wah bener juga bunganya indah sekali. Padahal ini cangkir. Si Boba bisa masuk di sini. Yeay. Iya juga ya, bisa sih kayaknya. Wah ini keren sih ini. Zebra yang belang-belang itu motifnya bisa ditaruh di gelas ini gak ya? Wes dah. Oke, luar biasa sekali Kak Febi. Sulit bersaing dengan Kak Febi. Cepet banget loh teman-teman. Oke. Kita mulai dari awal ya. Bangkitlah, ayo rapatkan barisan SMA Negeri 3 Sragen. Satukan tekad mengukir harapan menjadi insan juara. Berkarakter jujur, berusaha unggul, selalu aktif, responsif, dan adaptif. Giatlah belajar, kuatkan imanmu menuju cita-cita mulia. Oke, selamat datang di Ngomel, Ngobrol Milenial bersama saya Gilar Prasetyo dan tentunya kita sudah kedatangan tamu luar biasa dari Ketua OSIS SMA Negeri 3 Sragen, Kak Feby. Halo, selamat sore Kak Feby. Halo, selamat sore. Bisa say hello dulu dengan Sobat Simfoni semuanya. Halo Sobat Simfoni, selamat sore. Iya. Kak Feby ini Ketua OSIS ya? Iya. Wih, jarang-jarang loh ini Ketua OSIS itu perempuan gitu. Ini bukan apa ya, gender enggak ya, aku enggak bermaksud ke arah situ, cuman aku ngerasa kayak jarang gitu loh. Apa kenapa dulu memutuskan menjadi ketua OSIS itu keinginan sendiri atau? Gini, kalau untuk memutuskan menjadi ketua OSIS itu bukan satu impian ya sebenarnya. Aku sendiri juga nggak nyangka bisa ada di satu posisi di mana aku bisa menjadi ketua OSIS, ketua OSIS 1 nih. Nah, itu semua kan kita memulai sesuatu nggak langsung instan langsung ke atas ya. Ya. Jadi kan itu mulai berawalan dari bawah. Ya, memang pada dasarnya sejak SMP aku mempunyai latar belakang pernah menjadi beberapa kali menjadi ketua organisasi. Wih, pas SMP, anak organisatoris banget nih. Pas SMP aku pernah megang pramuka untuk Dewan Penggalang sebagai Pratama Putri, dan untuk SMA aku vakum dulu untuk pramukanya. Mohon maaf, pramuka. Terus lanjut ke OSIS-nya ini. Tapi sebelum di OSIS lanjut dulu MPK, baru setelah itu masuk OSIS. Keren nih. Dulu megang pramuka, sekarang megang OSIS. Aku dari dulu megang MU kalah terus. Aduh. Apa ini? Tapi aku juga dulu pernah OSIS. Iya. Pas TK tapi. Enggak ada ya. Sorry. Kalau TK ada OSIS, program kerjanya apa ya? Senam pagi. Senam pagi ya, Iya. benar-benar. Oke, Kak Feby ini ketua OSIS di SMA 3 Sragen, SMA yang punya tagline insan juara, jujur, unggul, aktif, responsif, adaptif. Wah, hafal saya. Kita sama-sama SMA 3. Bedanya kamu Sragen, aku Sukoharjo. Betul. Jauh sih ya. Jauh. Oke, Kak Feby, ini kita sahabat Simfoni ini kan ada punya sebuah nilai yang kita selalu campaign-kan nih kemana-mana. Dan kayaknya nilai itu juga harusnya udah sampai di sekolah Kak Feby melalui dulu namanya program sekolah Adi Pangastuti. Nah, di program itu kan
kita mengkampanyekan tentang nilai-nilai hasta laku. Kak Vivi ngerti gak sih nilai hasta laku? Soalnya kan masuk di SMA Sragen kayaknya setelah program itu ya, Iya. setelah 2020 kan. Program 2020. Berarti kan katanya waktu itu masih SMP ya, 2020. Iya, benar. Nah, gimana tuh? Udah ngerti nggak apa itu hasta laku? Nah, aku sendiri mengetahui hasta laku ketika masuk SMA ya. Pas SMP belum pernah tuh ngedengar Nah. hasta laku itu apa. Baru ngerti hasta laku pas baru masuk ngerti pas SMA. SMA bener. Aku baru ngerti hasta laku pas masuk Solo Bersimfoni. Memang keren Solo Bersimfoni. Ya, keren banget. Jadi kalau hasta laku sendiri dari menurut aku sendiri lah ya. Iya. Ketika aku mengalami menjalankan dan menjadikan kebiasaan di SMA 3 Sragen itu kayak sebuah nilai-nilai nggak sih? Nilai-nilai kebudayaan yang memang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita Iya. gitu. Jadi memang pada dasarnya ada beberapa nilai yang ada berapa sih? 8 kalau nggak salah ya. Hasta itu kan 8. Ya, ada 8 hasta laku yang memang harusnya kita implementasikan sebagai generasi-generasi muda ini. Oke, dari 8 nilai itu ada nggak yang Kak Febe tuh apa ya, kayak suka banget gitu, atau yang aku sering menjalankan ini nih gitu. Apa tuh? Itu kayaknya sebelum hasta laku masuk pun udah dilakuin ya kayaknya. Apa contohnya? Contohnya Graphic Mana, tahu kan? Wih, Graphic humble Mana, nih, ramah. humble nih, friendly nih. Bener. Jadi kan kalau teman-teman dari SMA 3 sendiri memang punya kebiasaan seperti itu. Jadi ketika hasta laku masuk di SMA 3, ya mereka udah gak kaget. Oh, emang ini sebenarnya implementasi dari hasta laku ya. Terutama kita sendiri kan udah ngelakuin lebih dahulu sebelum hasta laku itu masuk. Hanya ketika program itu masuk, Iya. itu lebih menjadi pembiasaan, lebih apa ya, untuk dikenal gitu, lebih Betul, lah. betul. Berarti apa tadi? Graphic Semana, humble. Graphic Mana, humble. Terus apa lagi? Apa ya? Nah, ini kan kamu OSIS nih. Bisa tuh buat program-program yang masukin nilai-nilai hasta laku di programmu. Misalkan tadi kayak programnya itu pameran, expo atau apa. Nah, syarat masuknya itu harus humble dulu ke panitia. Aduh, Harus sungkem. senyum. Nah, gitu bisa Tunduk. tuh. Kalau enggak boleh nonton. Nah, jadi bisa Jahat tuh. banget, gak boleh nonton cuma karena gak nyapa. Ya nonton tapi streaming. Iya, online. Selain Graphic Mana ada lagi nggak? Kalau pengerten tuh Sulit ya. sulit ya. Belum. Cari orang yang pengertian sulit ya. Gak denger sih. Ya maksudnya orang yang bisa mengerti orang lain itu kan sulit sulit sekali. gitu loh, maksudku gitu. Ya, sulit. Oke, selain pengertian deh apa? Selain pengerten Apa tepos liro, anda pasor? lebih ke ewo perkewonya. Ya, Karena ya. teman-teman sendiri pun dari guru ke siswa ke guru tuh ewo perkewonya emang sangat kental. Contohnya gimana Contohnya pas pada saat walaupun di dalam lingkup pembelajaran ataupun bukan pelajaran, memang mereka tuh ngomong dibiasakan untuk menggunakan saya. tuh? Walaupun di chat itu tuh di chat. Jadi kita tuh setiap masuk ketika kita masuk ke kelas 10 atau kelas 11 di chat dengan guru masih menggunakan kata aku. Itu benar-benar kita disosialisasi lagi kayak kamu tuh udah kelas 11 loh, harusnya kamu memang membiasakan diri untuk menggunakan saya ketika kamu berbicara. Dan hasilnya memang teman-teman yang udah menerapkan kata-kata itu dalam kehidupannya mereka ya emang benar-benar menggunakan saya kalau Iya. berbicara dengan Berarti guru. di chat juga harus saya gitu ya? Iya, harus formal. Harus saya, jangan sop. Sop, Coy. cuy. Jangan tuh, jangan. Harus saya, Bang. Iya, harus saya. Harus saya, Kata-kata oke. itu harus terstruktur. Misal ya salam, Sapa, perkenalan nama, kepentingannya terus apa, langsung terima kepentingannya, kasih. terima kasih gitu. Kadang orang suka ngechat tiba-tiba langsung to the point gitu, nggak ada basa-basi, nggak. Iya. Kadang guru juga nggak ngerti ini siapa gitu, harus ada klonunya dulu lah kalau istilah Jawanya itu. Terus di OSIS sendiri apa nih program-program Kak Febi? Ini kan berarti baru masuk periode ini ya? Iya, baru masuk periode 2022-2023. Ada nggak nih program-program yang bisa di spoiler ke teman-teman nih? Program terdekat. Nah, siapa tahu dari program itu nanti ada tuh anak-anak SMP yang pengen masuk SMA 3 gara-gara programnya Kak Febi tuh. Untuk program terdekat dari Include OSIS sendiri, Ya, itu ini program baru ada di angkatanku. Jadi kita studi banding. Wih, kemana tuh, kemana? Studi banding itu antar OSIS per OSIS gitu. Dari Jadi OSIS sekolah. satu ke OSIS yang lain. Cuma untuk saat ini kita cari referensi untuk OSIS yang di luar kota karena biasanya karena kita kadang beda culture ya, harus
coba buat keluar dulu lah, biar istilahnya kita mengenal budaya mereka mengenal budaya kita, jadi kayak bisa saling tukeran gitu loh, tukeran event, tukeran apa itu namanya, cara mereka untuk berorganisasi itu seperti apa, sama sistematisnya. tukeran kontak Aduh, WhatsApp gitu. kalau itu sih Ya kan bagus untuk ya. komunikasi, Iya. biar program itu jalan terus kan harus ada komunikasi gitu loh. Soalnya kita tuh suka program gak jalan tuh karena komunikasi gak lancar. Karena komunikasi itu segalanya. Iya, maksudku ke situ tadi. Itu terus. Jadi keluar kota tuh rencana. Berarti studi banding sekalian studi tour tuh. Iya. Kan jalan-jalan juga tuh. Ya, kalau ada ini ya. Tapi Sragen kesini kayaknya udah jadi studi tour juga ya. Jauh loh. Iya. Jauh kan. Kita Sragen kesini. hanya melihat lalu lintas jalanan ya. Ya, oke. Kayaknya Terus sudah termasuk studi tour. apa tuh tadi berarti programnya yang kayak mungkin ada event terdekat? Bulan ini terdekat di Januari studi banding, awal Februari Smaga Exhibition, Talk Yeah. Show, Wih, University Expo sama Bazar UMKM. Oh, Jadi itu 3 atau 4 event tuh jadiin satu. Jadi emang itu kan event tahunan nih. Daripada kita menjadiin event itu sebagai event-event terpisah, kenapa kalau bisa disatuin, kenapa nggak disatuin aja gitu. Bener-bener. Tadi ada apa UMKM juga? Iya, UMKM. Wih. Kita ambil UMKM dari luar juga. Wah, produkku bisa masuk nih. Boleh lah. Ini Berarti produkku bisa nih. kaling. Keset welcome. Ya. Ya kan itu produk UMKM loh iya. itu. Bener. Kenapa kok responnya kayak bener. meremehkan? Nanti mungkin bisa menjadi apa itu namanya, karena kan kita kan butuh fasilitas Nah, kelas nih, kelas butuh iya. fasilitas terutama. Nanti mungkin bisa diskusikan dengan TU. Ya. TU Penting bisa loh itu. mengambil ini sama ya. Oke, tadi ada expo dan lain sebagainya. Itu programnya OSIS ya berarti. Terus kayaknya tadi aku dengar ada satu program yang menarik nih, yang Fashion Week tapi pakai Barang barang bekas. Gimana tuh ceritanya tuh? untuk Fashion Week barang bekas ya, yang ngedengerin secara langsung radio tadi mesti dengar ceritanya ya, bahwa kita bikin proker itu tuh secara tidak langsung dan dadak. Secara langsung ya kalau dadak. Nah, jadi karena kita harus mengambil salah satu event yang memang menjadi turun temurun, lalu kita mendapatkan event itu kan biasanya didemokan pada saat debat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Di presentasikan. Iya bener, orasi. Orasikan ya benar. Jadi pas pada saat itu kita mengorasikan 3 proker. Yang pertama ada proker pagelaran seni, lalu ada Smaga Fashion Week, yang ketiga ada bulan bahasa. Nah, tujuannya ada apa untuk bulan bahasa? Karena ya di awal tadi, di bagian perkewah tadi, karena ya kita mengenal bahasa Indonesia kan sebagai bahasa kita nih. Jadi dengan adanya bulan bahasa itu, harapannya kita untuk teman-teman di SMA Negeri 3 Sragen itu bisa lebih mengenal bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia itu seperti apa, lalu sastra yang ingin mereka ketahui, dan kita memperkenalkan sastra ke dalam mereka itu dalam bentuk apa, seperti apa gitu. Oke, artinya nih dari 3 program besar tadi kalau ditarik irisannya lebih ke seni dan budaya. Iya, seni dan budaya. Seni dan budaya. Karena Keren. setiap kandidat punya karakter dan ciri masing-masing. Oke, nah ngomong-ngomong soal seni dan budaya, berarti ini ada berkaitan juga nih dengan karakter personal Kak Feby nih. Aduh, apa itu? Apa tuh hobinya? Karakter Kesenian personal. nih, yang kaitan Keseniannya. kesenian. Kesenian itu aku pernah beberapa kali ikut lomba seni. Karawitan aku pernah, lalu nyinden itu pernah. Terus tari, kalau tari memang karena memang kakiku tuh agak rawan ya, jadi vakum untuk tari, lebih memfokuskan diri ke bagian solo vokal atau bandnya. Oke, kita uji langsung nih. Kita kasih challenge nih Kak Feby, langsung kita uji untuk tarik suara. Aduh, nyanyi apa nih? Tadi ada apa tadi? Karawitan, nyinden. Gimana kalau nembang mau copat pocong gimana? Aduh, Masku jangan Mambang deh. gitu. Mending lagu. Oh, Lagu-lagu biasa aja. Bercanda. Ini aja nih, kan di SMA 3 Sragen itu program Adi Pengasuti berjalan dan ada hasilnya. Salah satu hasil yang sudah berjalan dan selalu diulang itu kan ada namanya Mars Sekolah Adi Pengasuti. Iya. Nah, coba deh Kak Feby bisa mempersembahkan suara emasnya untuk Sedikit aja. sahabat simfoni semuanya. Oke. Kita mulai dari awal ya. Bangkitlah, ayo rapatkan barisan SMA Negeri 3 Sragen.
Satukan tekad mengukir harapan menjadi insan juara. Berkarakter jujur, berusaha unggul, selalu aktif, responsif, dan adaptif. Giatlah belajar, kuatkan imanmu menuju cita-cita mulia. Berkarakter bangsa, junjung budaya Jawa dengan nasta lagunya. Gotong royong rapeks marak guyub rukun menjalin persatuan. Ewo berkewo tepos liro pangerten penuh ing angkrasan. Lembah manang andap asor, perilaku berbudi luhur. Ayo majulah, tuk songsong masa depan. Kembangkan prestasimu, lestarikan budaya, menjadi manusia Indonesia sepenuhnya yang bermartabat menuju semoga juara nan jaya. Wih, saplos untuk KFB nih, keren banget nih suaranya. Ya ampun, ini kalau misal lagu ini dipakai buat ujian kesenian, remedi terus aku pasti. Nadanya ke belakang makin ini ya. Iya, makin ke belakang makin kayak cita-citaku ya, tinggi gitu ya. Susah diraih. Ya ampun ya. Oke, KFB keren banget nih. Tadi kan di lagu itu itu salah satu output hasil dari program sekolah di Pangastuti dan tentu banyak output lainnya. Dan di lagu itu ada nilai-nilai hasta laku. Menurut KVB, hasta laku itu masih relate nggak, relevan nggak buat teman-teman siswa buat jadi pedoman gitulah? Buat remaja ya? Iya. Relate gak relate, kayak 50-50 lah. Karena ya ada beberapa hal yang menjadikan mereka sebagai pegangan dalam pengembangan zaman saat ini. Ketika salah satu norma-norma budaya masuk, terkadang kan mereka belum bisa menerima karena mereka ada pada posisi mereka tuh udah berkembang dengan sangat pesat. Maka dari itu kalau dibilang relate sebenarnya enggak, cuma ya mau nggak mau kita sendiri pun dari diri kita sendiri harus merelatekan itu. Karena apa? Ya kalau kita nggak memegang pedoman dan prinsip tersebut, kita nggak akan bisa kita nggak akan bisa memilah gitu loh, antara pengembangan budaya yang baik yang mana, terus budaya yang masuk yang harus kita pilih itu seperti apa. Kita nggak akan bisa memilih kalau kita sendiri tidak punya pedoman dari norma-norma budaya tersebut begitu. Oke, artinya kita tetap ikut dengan perkembangan, tapi juga kita jadikan lokal culture kita, budaya kita itu untuk menghadapi perkembangan itu, supaya nggak keikut arus, nggak jadi ke arah negatif lah perkembangannya. Oke, keren. Tapi kalau dari Kak VB sendiri nih sebagai anak organisasi, dalam mengkampanyekan nilai-nilai itu dalam sebuah program-programnya misalkan, ada nggak sih kendala-kendalanya? Kalau selain ACC kepala sekolah gitu ya? Itu beda lain deh, itu lain cerita deh kayaknya. Bukan, belum ke kepala sekolah, ke mahasiswa ke siswaan dulu. Untuk kendalanya dari kalau kita sendiri udah punya kesadaran, kadang teman-teman itu belum ada kesadaran. Jadi yang jadi kendala kita sekarang tuh ya itu sebenarnya. Kayak menyadarkan orang itu tuh nggak semudah kita membalikkan tangan. Kenapa visualisasinya kayak gini ya? Jadi kalau kita sendiri udah sadar, terkadang kalau kita mengajak teman-teman itu tuh agak sulit karena posisinya mereka sendiri kan belum tahu, mereka belum ada kesadaran diri sendiri. Otomatis kalau kita mencoba untuk mensadarkan, ya kita nggak tahu caranya gitu, karena ini bukan diri kita. Oh, artinya gini ya kali ya, kita melakukan dulu. Terus dari perilaku kita itu nanti siapa tahu bisa menjadi call to action untuk teman-teman mengikuti. Akhirnya nanti yang dari mulai kesadaran personal terus nanti menjadi kesadaran bersama. Iya. Mungkin gitu kali ya. Oke. Terus Kak VB nih kan dulu belum pernah ngerasain program sekolah di Pangastuti. Iya.
seandainya program itu ada lagi untuk SMA 3 Sragen, kira-kira Kak Feby akan berbuat apa sebagai selaku perwakilan OSIS nih? Iya, karena dari kita sendiri yang memang sudah bukan kewajiban, emang kebiasaan yang dilakukan baru beberapa ya. Harapannya untuk teman-teman di SMA 3 Sragen itu bisa untuk lebih melakukan nilai-nilai norma budaya Hastalaku itu, entah secara sengaja maupun tidak disengaja ya, karena pada dasarnya ini kan jadi bekal kita nih gitu loh. Kita memiliki jangka waktu yang panjang, dan kita juga harus memiliki pegangan yang memang tepat untuk kita melangkah gitu. Jadi semoga ketika SMA Negeri 3 Sragen dipilih lagi menjadi sekolah di Pangastuti, nilai-nilai Hastalaku yang memang sudah kita lestarikan ini dapat menjadi bekal mereka semua begitu. Wih, keren tuh. Jangan sampai lupa kalau udah punya bekal, bekalnya dibawa terus. Jangan sampai ketinggalan. Iya. Gitu. Soalnya kalau ketinggalan kan ya. Oke, next yuk. Ya. Oke, terima kasih Kak Feby. Ini keren banget nih obrolannya tentang nilai-nilai Hastalaku dan program-program yang ada di SMA 3 Sragen. Keren-keren semuanya. Dan kita kasih challenge kali ini untuk Kak Feby. Kita akan bermain game namanya Apa? Sambung cerita A sampai Z. Ngide-ngide aja sih. Jadi kita nanti akan bermain, jadi membuat sebuah kalimat. Nanti diawali dari huruf misalkan A dulu, terus nanti yang berikutnya misal Kak Feby mulai dari A, aku nanti mulai dari B, C, D dan seterusnya. Iya. Lanjut. Oke. Gitu ya Kak Feby. Jadi topiknya seputar perilaku-perilaku di sekolah atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Kita switch dulu deh untuk siapa nanti yang mulai dulu untuk dapat huruf A. Oke. Sweetnya apa? Batu kertas gunting atau sweet biasa? Kertas batu. Karena kita nilai-nilai budaya Jawa, jadi sweetnya kita batu gunting kertas. Mohon maaf, ini korelasinya apa ya? Mohon. Asal aja sih. Ya dah. Batu gunting kertas. Cie sama terus nih. Ayo. Aduh. Siapa? Aku yang menang ya? Iya. Oh, berarti mulai dari A. Iya. Akhirnya. Ini bukan seneng banget nih kalau mulai dari A. Enak banget nih A nih. Apa? Aku tadi kepleset di ruang kepala sekolah. Beneran nggak sih ini kepleset? Cari muka sih. Dari nada-nadanya sih emang kelihatan ya kalau cari muka. Emang iya. Faktanya gitu. Enggak juga sih. Harusnya bukan cari muka. Kan mukanya double tuh dibagiin. Iya ya, ide yang bagus tuh. Jujur ya, muka double itu kalau kita bagiin kan mereka punya muka masing-masing tuh. Jadi mereka cari mukanya banyak gitu. Kemana tuh orang-orang yang nanti nggak punya muka atau yang bermuka dua? Lah, kurang tahu juga ya kalau mereka membagikan mukanya itu kemana. Kan itu terserah mereka. Apa sih? Apa sih? Aduh, aku sambil mikir balik huruf. Oke, M ya. Masuk akal juga, make sense kok idemu tadi itu kalau muka dibagi-bagiin tuh. Nanti kan mereka udah dapat porsi sendiri-sendiri kalau kayak gitu. Oh iya, bener juga ya. Jadi mereka nanti punya, tapi kalau gitu jadi punya kepribadian banyak dong. Padahal kalau mereka mempunyai kepribadian banyak, mereka itu tuh bisa memposisikan diri. Ayo. Kira-kira gitu aja. Kira-kira. Boleh toh, itu kan Kak. Ya. Aku mau nyebut kiris padahal. Ya kiris sebagai apa kiris? Kirismu kosong gak sih gitu? P ya? P belum. P udah kok. P. Padahal itu tadi Oh loh. iya. Oh, bagian kiri. Ayo. Sama siapa A? Kiris bisa nggak sih dipakai buat bayar administrasi di sekolah kita? Rata-rata mereka semua sih walletnya GoPay ya, bukan kiris. S ya. Shopee bisa nggak? Kan tadi GoPay. Shopee bisa nggak? Shopee Pay kan wallet juga kan. Toh kita tahu fakta tahu fakta kalau Shopee wallet. Untung sih masih ada pelayanan untuk apa namanya yang cash gitu kan. Jadi nggak perlu repot-repot juga buat akun dan lain sebagainya. Pas bunganya ini bisa dibayar pakai kiris gak sih?
Kok Habis F apa? Habis apa? B. Aku agak lupa. W. Iya. Wah bener juga panggungannya indah sekali. Padahal ini cangkir. Si Boba bisa masuk di sini. Yeay. Iya juga, iya juga ya. Bisa sih kayaknya. Wah ini keren sih ini. Zebra yang belang-belang itu motifnya bisa ditaruh di gelas ini gak ya? Wes dah. Oke, luar biasa sekali Kak Feby. Sulit bersaing dengan Kak Feby. Cepet banget loh teman-teman. Dia cepet banget langsung kerangkai kata-katanya luar biasa. Ini kemampuan linguistiknya keren nih. Kalau aku jujur teman-teman belum makan aku. Jadi agak lola. Habis ini huruf apa itu. Aduh. Aku dari apa yang nggak kepikiran huruf. Habis ini hurufnya apa tapi yang kepikirannya malah kayak makan apa ya bisa Iya, apa? gitu. Karena udah ini. Keren tapi Kak Feby keren nih. Mau dicoba lagi satu kali lagi? Dia tuh gak mau kalah. Ya satu kali lagi ya. Satu kali lagi tapi aku kasih challenge nih. Apa? Jadi kita ABC 5 dasar, misalkan nanti hurufnya bukan ABC 5 dasar tapi Iya. kayak kita kayak gini aja. Nanti kita hitung A B C D. Misalkan D, berarti langsung mulai dari huruf D. Gitu ya. Oke. Tapi cuma Dari siapa nanti yang mulai duluan? Kan habis aku berarti kamu. Iya, aku dulu. Oke, biar. Yuk. Tapi kita tadi aku dapat A itu enak ternyata malah dapetnya Hi. Sabar. A B C D E. Enaknya siang-siang ini makan apa sih? Sore ya ini. Feng Shui-nya sih cocoknya kita makan ikan gurame kali ya. Apa? F G. Gurame bakar atau gurame goreng nih? Hari ini sih aku lagi pengen yang bakar sih. Indahnya gurame bakar. Jujur ya, gak ada indah-indahnya sih. Kenapa bisa bilang gak ada indahnya? Lah kan gosong. Masa gosong dimakan? Nah iya kan, gak indah dong berarti. Oh, apa enggak jangan gurame? Pepes aja gimana pepes? Pepes gimana pepes? Kura-kura boleh gak kura-kura? Kura-kura kalau gitu, kura-kura. Rusak kali ya? Mohon maaf ini untuk para pecinta animal kita, mohon maaf ini hanya games ya. Sapi aja yang lebih halal. Apa? S? T. 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 Tidak rekomendasi sih semua itu tadi ya. Untung kita tidak melakukan di luar batas wajar ya. Fish teman-teman. Habis apa? Harus T. Apa sih? Aku bingung fish apa ya? Udah. W. Iya W. Walaupun kita di sini juga bingung. X-Red bisa nih untuk moda transportasi pas pulang nanti. Tahu kan X-Red motor Tahu. itu? Ya udah sih. Semuanya keren. Jujur capek banget. Mau zumba nih. Zumba enak kali ya. Oke keren, thank you semuanya teman-teman dan Kak Feby dari SMA 3 Sragen. Semoga program-program OSIS ke depan menginspirasi untuk siswa SMA 3 dan SMA yang lainnya. Sedikit kata-kata pesan-pesan untuk teman-teman sahabat Simfoni Kak Feby. Tetap semangat. Apapun yang terjadi pada Pesannya dimulai dari huruf M ya. Aduh. Manusia ini sangat jahat, maka dari itu tetaplah semangat. Wih, keren. Terima kasih, thank you Kak Feby. See you next time.